Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang cara memperbaiki bug program atau kesalahan dalam pemrograman atau kesalahan menyusun kode program. Untuk videonya nanti bisa dilihat di sebelah kanan atas ini ya, linknya. Kemudian untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan skor ya. Jadi untuk seri kali ini, seri pemrograman pembuatan game ya dengan Scratch yang berjudul pesawat tempur atau perang pesawat tempur, kita akan membuat skor. Jadi skenarionya adalah skor itu nanti akan ditambah, misalkan kita tambah 10 apabila pesawat player berhasil menghalau atau menembak pesawat musuh. Nah, seperti itu. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Baik, ayo kita lanjutkan. Ini kita minimize dulu. Tapi sebelum kita menuju ke pembuatan skornya ya, menampilkan skornya, kita akan benahi kode program yang sudah kita buat sebelumnya, di mana di bagian sprite pesawat player dan pesawat musuh ini kan kita sudah membuat, untuk yang sprite pesawat player dulu ya, ini kita sudah membuat dua variabel yaitu variabel posisi X pesawat player. Ini saya besarkan terlebih dahulu ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat dua variabel, posisi X pesawat player dan posisi Y pesawat player. Kemudian kita belum menginisiasi ya, atau belum kita beri nilai awal. Hal itu akan bermanfaat, nilai awal itu bermanfaat apabila program itu dijalankan ulang ya, dijalankan dari awal. Jadi alangkah baiknya apabila variabel yang kita buat ini, posisi X pesawat player dan posisi Y pesawat player ini, kita beri nilai awal yang biasanya kita beri nilai awal kalau belum ada nilainya ya, atau masih kosong, itu kita beri nilai awal 0 ya. Jadi kita beri nilai awal 0 variabel. Kemudian di bagian ini ya, ketika bendera ini diklik, sebelum ini ditampilkan, ini ya kode ditampilkan, kita set atau kita atur untuk variabel posisi X, posisi X pesawat player ya. Posisi X pesawat player itu adalah 0. Kemudian atur juga untuk, atau set juga untuk posisi Y pesawat player, ini ya, posisi Y pesawat player itu juga ke 0. Oh, ini posisi Y peluru ya, bukan, posisi Y pesawat player. Nah, seperti ini. Ini kita beri nilai awal 0. Demikian juga untuk sprite pesawat musuh ya, pesawat musuh. Ini kita juga sudah membuat variabel ya di sini ya. Variabelnya itu adalah coba di bawah sini ya, posisi X klon pesawat musuh dan posisi Y klon pesawat musuh. Ini juga kita inisiasi nilainya 0 ya pada saat program baru dijalankan atau ketika bendera hijau ini diklik. Ini kita atur ya, ini posisi Y
posisi X clone pesawat musuh itu adalah 0, dan atur juga untuk atau set posisi Y clone pesawat musuh ke 0 juga di sini. Kemudian kita akan, sebelum menambahkan skor ya, ada collision detection yang belum kita terapkan, atau ada deteksi tumbukan yang belum kita terapkan. Apabila pesawat musuh itu menubruk atau menyentuh pesawat player ya. Baik, akan kita tambahkan programnya atau kode programnya, di mana kode programnya kita letakkan di bagian pesawat musuh ya, pesawat musuh ketika aku mulai sebagai clone ya, selamanya ketika aku mulai sebagai clone, bukan yang ini ya, ini kan untuk membuat peluru ya, untuk membuat peluru. Nah, di sini. Ini jika menyentuh peluru player. Nah, kita tambahkan jika sekarang di sini ya, kontrol jika ya di sini ya. Ini kita letakkan di mana ya? Biar tidak menumpuk seperti ini. Ini kita letakkan di sampingnya sini aja. Ya, supaya tidak tertumpuk. Ya, kita letakkan di sini aja. Ya, di sini ya. Jika sekarang pesawat musuh ini, spread pesawat musuh ini, kemudian di sini kita gunakan sensor menyentuh pesawat player. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, mulai suara crunch ya, mulai suara crunch. Kemudian yang kedua, kita akan membuat efek ledakannya itu nanti ada di pesawat player ya. Kita akan membuat ledakannya ada di pesawat player. Kemudian kalau sudah seperti ini, yang berikutnya adalah siarkan hapus pesawat player ya, siarkan hapus pesawat player itu ada di kejadian siarkan hapus pesawat player. Nah, ini ya, hapus pesawat player. Kemudian yang berikutnya hapus clone ini ya, hapus clone-nya dari pesawat musuh ini. Hapus clone player ada di bagian kontrol. Di sini kita gunakan ini ya, hapus clone ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan menangani di jika ya, di sini ya. Ya, di jika sini. Jangan sampai keliru ya. Ini tadi kalau di sini di luar jika, ini di dalam jika, hapus clone ini. Sekarang kita akan menuju ke pesawat player ya. Pada pesawat player kita lihat pada saat ketika aku menerima hapus pesawat player. Nah, ini kita perbesar ya, kita letakkan di bawah sini aja ini ya, biar bisa kita perbesar. Nah, ketika aku menerima hapus pesawat player, maka ini mengambil posisi X dan Z dari pesawat player ketika bersentuhan dengan pesawat musuh, kemudian siarkan pesawat player kalah. Nah, pada saat menyiarkan pesawat player kalah ya, maka ini akan diterima atau akan didengar atau diterima oleh ledakan. Nah, ini kan pesawat player kalah ya. Tadi kan pesawat player kalah pesannya. Pesawat player kalah.
Kemudian di bagian sprite ledakan, ketika aku menerima pesawat player kalah, maka pergi ke posisi pesawat player juga ya, pesawat X, posisi X pesawat player, posisi Y pesawat player. Nah ini kan sudah kita bahas yang sebelumnya kemarin ya. Ini pada dasarnya untuk membuat efek ledakan bola api ya, ledakan bola api, di mana posisinya itu ya sama dengan posisi ketika pesawat player tersebut bersentuhan atau bertumbukan dengan pesawat musuh. Nah, seperti itu. Kemudian di pesawat player, apa yang terjadi berikutnya adalah sembunyikan pesawatnya. Jadi nanti yang ditampilkan itu adalah efek ledakannya. Kemudian siarkan tampil pesan. Siarkan tampil pesan diterima oleh pesan game over, sprite pesan game over. Kemudian di sini ketika aku menerima tampilkan pesan, maka ditampilkan dan diberhentikan semua programnya. Coba kita cek dulu programnya sekarang. Nah, ini kalau kita jalankan, nah pada saat kita bertubukan, nah seperti itu ya, bertubukan dengan pesawat musuh maka kalah seperti itu, atau pesawatnya hancur. Nah seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah, nah ini ada yang masih kurang juga. Yang berikutnya adalah ketika pesawat musuh itu tidak terhalau ya. Pesawat musuh itu tidak terhalau, tidak bisa ditembak, atau kita tidak mampu untuk menembak pesawat musuh tersebut sehingga dia berhasil memasuki daerah yang kita pertahankan ini. Ya, daerah yang kita pertahankan ini dengan cara mendeteksi posisi Z dari pesawat musuh tersebut itu sudah sama dengan posisi Z pesawat ini, pesawat player. Pada saat posisi pesawat musuh itu Z, posisi Z-nya itu sama dengan posisi pesawat player, maka ya kita dianggap tidak bisa mempertahankan wilayah ini sehingga kita dinyatakan kalah atau game dihentikan, game over. Baik, caranya bagaimana? Ya, kita menuju ke sini ya, kita menuju ke pesawat musuh ya, sprite pesawat musuh. Kemudian di bagian ini ya, pada saat dia berjalan ya, ini ada jika juga di sini. Jika ya, jika sekarang kita menggunakan operator persamaan ini ya, persamaan. Kemudian kita gunakan ini jika posisi Z pesawat musuh ini sama dengan posisi Z dari pesawat player. Posisi Z pesawat player itu kita gunakan sensor, kemudian kita pilih yang ini ya, kode yang ini kita ganti dengan pesawat player, kemudian posisi Z. Nah seperti ini, posisi Z ya, seperti ini. Kalau seperti ini gimana ya, kalau posisinya seperti ini bagaimana? Maka ya, siarkan lagi pesan kejadian ya, siarkan lagi pesannya itu adalah pesan pesawat player kalah ya, pesawat player kalah ya, pesawat player kalah. Kalau pesawat player kalah, maka nanti yang dijalankan adalah pesawat player kalah itu, di sini belum ada ya pesawat player kalah. Pesawat player kalah itu digunakan untuk membuat ini ya sebenarnya ya, membuat efek ledakan ini kalau di
pesawat player ya, tapi nanti akan kita gunakan di situ. Akan kita gunakan untuk menunjukkan bahwa pesawat player kamu itu sekarang kalah karena pesawat musuhnya itu berhasil memasuki wilayah atau area yang dipertahankan ya. Baik, kita kembali ke pesawat player lagi. Pesawat player kalah. Kemudian yang berikutnya adalah kita gunakan perulangan, ulangi kira-kira ya 10 kali untuk mengedipkan pesawat musuhnya. Jadi supaya perhatian kita itu tertarik atau menarik perhatian kita ya, menarik perhatian kita ke posisi pesawat musuh yang sudah sejajar dengan pesawat playernya. Nah, gitu ya. Jadi dikedipkan begitu, dikedipkan. Caranya adalah ya kita ini kan pada saat dibuat itu kan sudah tampil ya, maka kita tampilannya itu kita sembunyikan, kemudian kita kasih waktu jeda 1 detik, atau kalau 1 detik terlalu lama ya kita kasih 0,1 ya, 0,1, tunggu waktu 0,1 detik, kemudian ini bukan disembunyikan ya, disembunyikannya di bawah. Betul, disembunyikan dulu karena defaultnya sudah ditampilkan ya pada waktu clone itu dibuat. Disembunyikan, kemudian tunggu waktu 1 detik, kemudian ditampilkan lagi, kemudian tunggu waktu lagi 0,1 detik sebelum diulang ke sembunyikan lagi sebanyak 10 kali tadi. Begitu ya, 0,1 ya, seperti ini, 0,1 begitu. Kemudian ini sebenarnya bukan pesawat player kalah ya siarkannya. Kalau nanti yang kita siarkan itu adalah pesawat player kalah, maka nanti yang ledakan ini juga akan merespon ya. Ketika aku menerima pesawat kalah, pesawatnya meledak ya, pesawat playernya jadi meledak. Jangan, kita ganti dengan pesan baru misalkan pesannya itu adalah gagal terhalau. Gini, gagal terhalau maksudnya pesawat musuhnya itu gagal dihalau oleh pesawat player. Pesannya seperti itu. Aku gagal terhalau oleh pesawat player. Aku gagal dihalau gitu kan ya. Ini memberikan pesan seperti itu. Kemudian ulangi 10 kali, sembunyikan, tunggu, tampilkan lagi, kemudian hapus pesawat musuhnya. Hapus pesawat musuhnya itu berarti menggunakan hapus clone ini. Ini ya, setelah dikedipkan baru dihapus clone ini. Kemudian kita menuju ke pesawat player ya, pesawat player. Pada saat pesawat player itu ternyata menerima pesan gagal terhalau ini yang diberikan oleh pesawat musuh atau yang disiarkan oleh pesawat musuh. Ya, maka ya ini di kejadian ketika aku menerima gagal terhalau. Gagal terhalau itu yang disiarkan oleh pesawat musuh tadi ya. Kita ke sprite pesawat player. Ketika aku menerima gagal terhalau, maka apa? Yang pertama adalah ya siarkan ini ya, kayak ini. Siarkan pesawat player kalah. Ya, siarkan pesawat player kalah. Siarkan pesawat player kalah supaya nanti ditampilkan ini, bukan ya, pesawat player kalah itu pesawat player kalah
itu digunakan untuk ini ya, ledakan ini kok ya. Ya kita buat pesan yang lain aja. Pesan yang lain. Karena tampil pesan yang ya karena terlalu banyak pesan ya di sini ya, maka agak bingung. Jadi kita buat lagi aja. Jika gagal terhalau, maka tampilkan pesan. Kalau tampilkan atau pesan pesawat player kalah itu untuk efek ledakan ini ya. Nah, pesawat player kalah itu. Jadi kenapa tidak menggunakan efek ledakan? Intinya kenapa tidak menggunakan efek ledakan ya karena pesawat playernya itu tidak bertumbukan dengan pesawat musuh atau tidak tertembak oleh peluru musuh. Nah, makanya tidak menggunakan efek ledakan, tetapi dinyatakan kalah karena gagal mempertahankan wilayah yang dipertahankan itu karena pesawat musuhnya berhasil memasuki wilayah tersebut dengan posisinya itu sama dengan posisi Z pesawat player. Ya, pesawat playernya gagal menghalau ya, seperti itu. Ya, kita ke pesawat player lagi, gagal terhalau, terus kemudian ini buat pesan ya, siarkan pesan kejadian, siarkan pesannya itu adalah gagal mempertahankan. Nah, gini aja, nama pesan baru gagal mempertahankan. Gagal mempertahankan, kemudian pada saat pesawat player ini menyiarkan gagal mempertahankan, kemudian ditangkap oleh sprite pesan game over ya, pesan game over. Nah, pada saat pesan game over ini menerima pada saat sprite game over ini menerima pesan gagal mempertahankan, maka tampilkan pesannya kemudian dihentikan, sama seperti yang di atas ini ya. Ini kita tinggal gandakan saja kemudian letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kita coba kita maximize, kemudian kita run programnya. Nah, ini terhalau, ini juga terhalau. Nah, kalau yang tidak terhalau, nah ini kok langsung game over, kenapa tidak dikedipkan dulu ya. Coba kita ubah sequence-nya atau urutannya. Nah, kita ubah sequence-nya atau urutannya. Tidak menyiarkan gagal terhalau dulu, tetapi ulangi 10 kali dulu ya. Ulangi 10 kali dulu ini. Ulangi 10 kali dulu sequence-nya atau urutan dari kode programnya itu kita ubah. Jadi yang ini dikedipkan dulu baru siarkan gagal terhalau, baru kemudian hapus clone ini ya. Baik, sekarang kita jalankan lagi programnya. Nah, kalau misalkan gagal terhalau, kedip-kedip, nah game over. Nah, seperti itu ya. Kalau kedip-kedipnya dirasa terlalu lama, bisa kita kurangi ya, tidak 10 kali, misalkan 5 kali. Nah ini game over ya. Kalau misalkan terlalu lama, kita kasih di sini tidak 10 kali tapi 5 kali. 5 kali, kemudian kita maximize di situ. Kita run lagi misalkan. Nah, gini. Nah, seperti itu. Nah, game over karena di sini tadi ada yang tidak terhalau. Begitu ya. Kemudian, nah ini sekarang kita akan memberi skor ya. Yang terakhir kita akan memberi skor dan nanti akan memberikan musik background ya, musik background. Untuk skornya ketika pesawat ini berhasil tertembak ya, kita menuju ke pesawat musuh karena penanganannya tumbukan antara
antara peluru player dengan pesawat musuh itu kan ditangani di pesawat musuh ya, di pesawat musuh. Kita sudah perbaiki karena ada bug kemarin itu ya, di video sebelumnya ada bug, maka ya kita berikan deteksinya itu ada di pesawat musuh. Pada saat pesawat musuh ya, di pesawat musuh ada di ketika menyentuh peluru player. Nah, ini menyentuh peluru player. Ketika atau jika menyentuh peluru player, mulai suara crunch, ini siarkan hapus peluru player. Nah, siarkan hapus peluru player. Oh, ini untuk menghapus peluru playernya ya, buat clone dari ledakan, hapus clone ini. Siarkan juga, setelah siarkan hapus peluru player, maka siarkan misalkan tambah skor ya, siarkan tambah skor. Siarkan tambah skor. Nah, siarkan di sini pesan baru tambah skor, misalkan seperti itu. Oke. Tambah skor. Kemudian tambah skor ini nanti akan ditangkap oleh pesawat player atau diterima oleh pesawat player. Nah, kita buat variabel yang digunakan untuk menampung nilai dari skor ya. Kita buat dulu nilai skornya, variabel untuk menampung nilai skornya, variabel, kemudian buat sebuah variabel hanya untuk sprite ini, kemudian di sini variabelnya itu adalah skor, misalkan seperti itu, skor. Nah, ini tetap ditampilkan ya, skornya nanti kan akan ditampilkan, tetapi untuk tampilannya ini kita ganti ya, ini bukan di minus, ini mas begini, kita klik kanan, kemudian tampilkan besar. Kemudian kita letakkan, ya bolehlah kita letakkan di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah sini. Baik, seperti itu. Kemudian jangan lupa pada saat program dijalankan, bendera hijau ini ya, ketika diklik maka atur skornya itu ke 0. Supaya nanti pada saat bendera hijaunya diklik lagi, di restart lagi, nilainya itu kembali ke 0 dulu ya. Nilai dari skor itu kembali ke 0 dulu, tidak dilanjutkan perhitungannya ya. Tidak dilanjutkan dengan nilai terakhir yang disimpan oleh variabel tersebut, tetapi dikembalikan ke 0 dulu pada waktu kita misalkan game over ya, kita klik jalankan itu skornya di reset ke 0 dulu. Atur skor ya, skor ke 0. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menangani ininya, untuk menangani tadi ya pesan yang disiarkan oleh pesawat musuh, ketika pesawat musuh menyiarkan tambah skor ya tadi ya, kontrol kejadian ya, kejadian ada di siap. Ketika aku menerima tambah skor, maka ya, ketika aku menerima tambah skor, maka ya skornya ditambah ya. Skornya itu ditambah, misalkan setiap kali mengenai satu pesawat musuh, maka skornya ditambah 10 ya. Skornya ditambah 10. Maka di sini kita kasih variabel, kemudian change atau ubah skornya ke sebesar ya, bukan ke sebesar 10. Jadi setiap kali berhasil menembak pesawat musuh, maka skornya itu ditambah 10. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita maximize, kita jalankan lagi programnya. Nah, skornya tambah ya, 10-10 ya. Nah, bertambah. Pada saat kita tertembak, ini kita belum tertembak. Nah, tertembak, game over, skornya 80. Pada saat kita jalankan lagi, nah, mulai dari 0 lagi. Di reset ya, itu fungsinya dari
mengasih nilai apa? Ngasih nilai inisiasi 0 pada saat bendera hijau diklik ya, untuk variabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau belum atau monoton, bisa kita percepat ya penampilannya pesawat musuhnya. Misalkan kita kasih pesawat musuhnya itu tunggunya tidak 2 detik tetapi 1,5 detik misalkan. Ini ya di bagian membuat klon diriku ini ya, 1,5 detik. Kita enter, kemudian kita perbesar. Nah itu sekarang, waduh, jadi agak sulit ya. Nah ini, jadi agak sulit. Kemudian kita kasih, atau ini kita kembalikan dulu ya ke 2 detik lagi. Kemudian untuk background atau background musiknya ya, supaya lebih seru permainannya, kita menuju ke, ya kita letakkan di sprite pesawat player. Kemudian ketika bendera hijau diklik, bendera hijau diklik, ketika bendera hijau ini diklik, maka forever loop atau selamanya. Kemudian mainkan musik, ya kita tambahkan musiknya dulu ya, tab suara, kemudian ya tab suara, kemudian ini ya pilih suara, dance energetic ini ya, ini. Kemudian kalau suaranya dinilai agak keras, ini bisa kita lembutkan ya, lebih lembut menggunakan ini. Itu lebih nyaring, lebih lembut. Nah seperti itu. Baik, ini kita lembutkan sedikit lagi seperti ini. Baik, kemudian kita kembali ke kode. Setelah itu kita mainkan suaranya sampai selesai ya. Dance energetic ini kita mainkan sampai selesai, baru nanti kalau sudah selesai diulangi lagi ya, seperti itu. Jadi terus menerus dimainkan selama permainan berlangsung ya, sampai game over ya. Nah seperti itu. Kalau kurang keras suara musiknya bisa dikeraskan ya, bisa dikeraskan. Misalkan suara ini bisa kita dance energetic, bisa kita nyaringkan. Nah seperti ini. Kemudian kita kembali ke kode, kita maximize, nah dimainkan. Wah kena. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Kita telah membahas tentang bagaimana menambahkan skor, kemudian juga efek collision detection atau deteksi tumbukan pada saat musuh menubruk pesawat musuh ya, menubruk pesawat player atau pesawat player menubruk pesawat musuh. Demikian juga ketika pesawat berhasil tidak terhalau ya oleh pesawat player dengan tembakan peluru, sehingga bisa memasuki wilayah yang dipertahankan, di mana atau digambarkan dengan posisi Z dari pesawat musuh tersebut sama dengan posisi Z pesawat player. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.